Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa la hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh wa syekhin wa sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Maknal kalimati asaniyati utawi makna kalimat kang nomor loro. Maknal kalimati utawi makna kalimat asaniyati kang nomor loro wahia utawi al kalimah asaniyah. Wahia utawi al kalimah asaniyah iku asyhadatu kesaksian, iku asyhadatu kesaksian lirrasuli maring utusan. Rasuli maring utusan. Shalawatullahi utawi piro-piro rahmate Gusti Allah wassalamu lan keselamatan Gusti Allah. Shalawatullahi utawi piro-piro rahmat adimi Gusti Allah wassalamu lan keselamatan Gusti Allah iku alaihi muga-muga tetep ing atase ar-rasul. Muga-muga tetap ing atase ar-rasul. Wa annahu lan sak temene Gusti Allah. Wa annahu lan sak temene Gusti Allah Ta'ala halimuh luhur sapa Allah. Ta'ala halimuh luhur sapa Allah. Iku ba'atha utus sapa Gusti Allah ar-rasula ing utusan. Wa annahu satemene Gusti Allah Ta'ala halimul luhur sapa Allah. Iku ba'atha utus sapa Gusti Allah ar-rasula ing utusan an-nabiyya kang dadi nabi. An-nabiyya kang dadi nabi al-ummiyya kang ummi. Al-ummiyya kang ummi. Al-Qurasyiyya kang bangsa Quraisy. Al-Qurasyiyya kang bangsa Quraisy Muhammadan. Hiya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birisalatihi kelawan risalahe Kanjeng Nabi, birisalatihi kelawan risalahe Kanjeng Nabi ila kaffatil arabi maring sekabehane wong Arab, ila fatil arabi maring sekabehane wong Arab, wal ajamilan wong ajam. Wal ajamilan wong ajam. Birisalati kelawan gowo risalahe Gusti Allah. Birisalati kelawan gowo risalahe Gusti Allah. Ila kafatil arabi maring sekabehane wong Arab wal ajamilan wong ajam wal jinnilan jin wal jinnilan jin wal insilan menungso.
Fanasakha mongko buang sapa Gusti Allah. Fanasakha mongko buang utawa busak sapa Gusti Allah bisyar'ihi kelawan syariate Kanjeng Nabi. Bisyar'ihi kelawan syariate Kanjeng Nabi buang asyara'i'a ing pira-pira syariat. Asyara'i'a ing pira-pira syariat ilama kejaba barang utawa syariat ilama kejaba syariat qarrara kang wis netepake sapa Allah. Qarrara kang wis netepake sapa Allah. Wafaddola lan wis ngutamaake sapa Gusti Allah. Wafaddola lan wis ngutamaake sapa Gusti Allah hu ing Kanjeng Nabi. Hu ing Kanjeng Nabi utawa Muhammad, hu ing Kanjeng Nabi Muhammad. Ala sairil anbiya'i ngatasé sekabehane pira-pira nabi. Ala sairil anbiya'i ngatasé sekabehane pira-pira nabi. Wa ja'ala lan ndadekake sapa Gusti Allah. Wa ja'ala lan ndadekake sapa Gusti Allah hu ing Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ja'ala lan ndadekake sapa Gusti Allah hu ing Kanjeng Nabi Muhammad ndadekake sayyidal basyari ing tuane menungso. Sayyidal basyari ing tuane menungso. Wajah lan wis dadekake sapa Gusti Allahu ing Kanjeng Nabi. Dadekake sayyidal basyari ing tuane utawa pembimbine menungso. Wamuni alan den cegah. Wamuni alan den cegah apa kamalul imani. Apa kamalul imani sempurnane keimanan. Wamuni alan den cegah apa kamalul imani sempurnane keimanan bisyahadati tauhidi kelawan syahadat tauhid. Bisyahadati tauhidi kelawan syahadat tauhid. Wa huwa utawi syahadat tauhid wa huwa ta syahadat tauhid iku qaulu la ilaha illallah, pengucap la ilaha illallah. Malam yaktarin ing dalem selagine ora bebarengan. Malam yaktarin ing dalem selagine ora bareng, ora bebarengan biha kelawan syahadah tauhid, biha kelawan syahadah tauhid. Apa syahadatur rasuli syahadat rasul. Apa syahadatur rasuli syahadat rasul. Wa huwa ta syahadatur rasul. Wa huwa ta syahadatur rasul iku qauluka pengucap sira. Iku qauluka pengucap sira. Muhammadur Rasulullahi rupane pengucap Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah rupane ucapan Muhammadur Rasulullah. Wa alzamalan musna tepake sapa Allah. Wa alzamalan musna tepake utawa majibake sapa Allah al khalqa ing makhluk. Wa alzamalan mus majibake sapa Gusti Allah al khalqa ing makhluk. Majibake tasdikohu ing benerake Nabi Muhammad, tasdikohu ing benerake Nabi Muhammad fi jami'i ma ing dalam sekabehane barang. Fi jami'i ma ing dalam sekabehane barang akhbaro kang ngabarake sapa Kanjeng Nabi, akhbaro kang ngabarake sapa Kanjeng Nabi anhu saking ma minat dunya bayane saking dunya wal akhirat ilan akhirat. Wal akhirat ilan akhirat. Jadi selain kita itu bersyahadat tauhid,
percaya kepada Allah, mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mempercayai Allah dengan berbagai macam sifatnya yang telah kita bahas di kesempatan-kesempatan sebelumnya itu. Maka yang wajib bagi kita itu adalah juga mengucapkan syahadat Rasul. Itulah makna dari syahadat yang kedua ini, yaitu syahadat Rasul. Apa yang harus kita percayai? Wa annahu ta'ala ba'athar rasulan nabiyyal ummiyya al-hadiyya al-qurasyiyya Muhammadan bi risalatihi ila kafatil arabi wal ajam. Kita harus yakin bahwasanya Allah itu telah mengutus seorang utusan, seorang nabi yang ummi yang memberikan petunjuk dari bangsa Quraisy yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa risalah-risalahnya, dengan membawa ajarannya kepada siapa? Kepada seluruh bangsa Arab dan juga bangsa Ajam, kepada seluruh bangsa jin dan juga bangsa manusia. Dan kemudian Allah menghapus syariat-syariat terdahulu itu dengan syariatnya Nabi Muhammad, kecuali sesuatu yang memang tidak ingin dihapus atau ditetapkan oleh Allah. Jadi dengan datangnya Rasulullah, maka seluruh ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu ini otomatis gugur, otomatis hilang, dan semua itu harus mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Maka kalau ada, ya mohon maaf, misalkan orang Yahudi, orang Nasrani yang mereka masih berpegang teguh dengan kitab-kitab nabi terdahulu, kitab Zabur lah atau Injil lah, ya meskipun mungkin kitabnya sudah melalui berbagai macam perubahan, tapi mereka meyakini ini adalah ajaran dari Nabi Musa dan juga ajaran dari Nabi Isa, makanya tetap saja salah, karena dia sekarang hidup di zamannya Nabi Muhammad, dan otomatis syariat-syariat yang diajarkan oleh Nabi Musa ataupun Nabi Isa itu sudah hilang, sudah dihapus dengan syariatnya Nabi Muhammad, kecuali beberapa yang dipertahankan. Misalkan kayak ada hukum dalam fikih itu sesembelian dari kaum ahli kitab itu, ya orang Nasrani ataupun orang Yahudi itu sah untuk kemudian kita makan. Tapi sekarang siapa yang ahli kitab itu kan nggak ada, apalagi di era saat ini. Mungkin kalau di zamannya Rasulullah itu masih ada, masih terjaga misalkan orang Yahudi atau orang Nasrani itu masih kitabnya itu benar-benar masih kitab yang diajarkan oleh Rasul-Rasul mereka itu, oleh utusan-utusan mereka. Tapi kalau sekarang itu ya kayaknya ya susah itu kita untuk meyakini kalau itu adalah kitab yang memang masih otentik yang diajarkan oleh Nabi Isa ataupun Nabi Musa itu. Nah, itu. Jadi otomatis ketika Rasulullah itu diutus, maka Rasulullah itu diutus kepada seluruh umat manusia, baik itu bangsa Arab ataupun bangsa Ajam. Ajam itu ya selain Arab itu Ajam, termasuk kita itu juga bangsa Ajam itu, baik kepada jin ataupun kepada manusia, sekaligus menghapus semua syariat-syariat yang telah Allah turunkan dan diganti dengan menggunakan syariatnya Rasulullah. Seperti apa syariatnya Rasulullah? Seperti yang sekarang saat ini kita laksanakan. Wa faddalahu ala sairil anbiya. Nah, dan Allah juga telah melebihkan Nabi Muhammad itu di antara para nabi, wa ja'alahu sayyidal bashar, dan menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai pemimpin umat manusia. Nah, artinya di sini itu ada penjelasan fanasakha bi syar'ihi asyari'a illa maqarrara itu. Artinya ketika kita meyakini Rasulullah, kita bersyahadat Rasul itu, ya kita harus konsekuen dengan syahadat kita, yaitu apa? Dengan mengikuti syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau ada orang itu tauhidnya kuat, misalkan percaya dengan Allah itu kuat, percayanya dengan Allah, tapi tidak mempercayai Rasulullah, tidak menjalankan ajaran-ajarannya Rasulullah, ya maka imannya tidak sempurna. Imannya tidak sempurna. Seperti yang dikatakan di teks berikutnya itu. Wa muni akamalul iman bi syahadati tauhidi wa huwa qaulu la ilaha illallah malam yaktarin bi syahadatul rasul.
Iman atau syahadat tauhid saja itu tidak bisa menyempurnakan iman kita. Iman kita tidak akan sempurna hanya ketika kita bersyahadat tauhid saja. Saya percaya pada Allah. Yang penting hidup saya itu seperti percaya pada Allah. Setiap tarikan hembusan nafas saya itu kan ada orang-orang seperti itu. Itu selalu menyebut nama Allah itu. Tapi kemudian orang tersebut itu misalkan tidak sholat. Padahal sholat itu juga perintahnya Allah. Tidak ada konsekuensi itu yang dilakukan. Maka bagaimana kemudian itu disebut sebagai sebuah kepercayaan, disebut sebagai sebuah persaksian. Menyaksikan kalau tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Tapi dia tidak menyembah Allah itu. Tapi tidak ada konsekuensi melaksanakan perintahnya Allah, orang sholat. Nah, saya kan model-model yang seperti itu kan banyak gitu. Ada orang-orang yang kemudian itu sholat itu kan untuk mengingat Allah. Kalau setiap saat saya sudah mengingat Allah, untuk apa saya melaksanakan sholat itu? Kalau memang Allah itu yang penting tidak menyembah selain Allah. Nah, maka di situ jadi tidak sempurna. Jadi tidak sempurna imannya. Kenapa? Karena kalau iman kepada Allah itu ya harus iman kepada Rasul. Sedangkan Rasul itu membawa ajaran-ajaran tentang sholat juga. Rasul berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kalau kita percaya kepada Allah, ya kita juga harus percaya kepada Rasul. Percaya kepada Rasul itu tidak hanya sebatas percaya saja, tapi juga harus punya konsekuensi untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasul. Karena Rasul itu membawa syariatnya Allah. Utusannya Allah yang diutus untuk menyampaikan risalahnya Allah kepada seluruh umat manusia, dan itu harus kita ikuti. Tidak hanya Rasul menyampaikan terus kita ya saja, itu percaya saja, itu tidak, tapi harus ada konsekuensi untuk mengikuti. Maka ketika ada orang merasa punya ketauhidan yang tinggi, tauhid tingkat dewa lah katakanlah itu ya, wah bicaranya kesana-sana, bahkan sering mimpi ketemu Allah dan yang, tapi tidak sholat, tapi tidak menjalankan syariatnya. Ya kalau saya nggak percaya dengan orang-orang semacam itu gitu. Karena syahadahnya itu tidak terbukti. Syahadah itu, persaksian itu ya terbukti ketika kita konsekuensi melakukan apa yang dibawa. Ya. Karena di sini Allah itu juga mewajibkan wa alzama al-khalqa tasdiqahu fi jami' ma akhbaru. Allah mewajibkan kepada seluruh makhluknya itu untuk mempercayai segala, membenarkan segala sesuatu yang dihabarkan, segala berita yang dibawa oleh Rasulullah, baik itu berita tentang dunia maupun tentang akhirat. Itu kita harus percaya, kita harus meyakini itu. Nah, keyakinan itu harus dibuktikan dengan bagaimana kemudian kita mengimplementasikan keyakinan tersebut. Karena yang disebut sebagai iman itu kan kemudian membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan watak malu bil arkan. Dan terakhir kan mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Kalau kita percaya kepada Rasulullah, kita percaya terhadap semua kabar yang dibawa oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah itu memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan puasa. Kita benarkan itu, kita ucapkan itu, dan kemudian kita lakukan itu. Barulah kita disebut beriman. Kalau hanya mempercayai dalam hati saja, ya belum masuk pada terminologi iman itu. Karena iman itu muaranya itu pada watak malu bil arkan, mengamalkan keyakinan kita dengan menggunakan anggota tubuh kita itu. Itu makanya ada penekanan fanusikha bisyar'i asyara'iyya illa ma qarara. Itu keimanan, itu kesaksian. Kalau kita menyaksikan, kalau kita mempercayai Allah, kita mempercayai Rasulullah, maka ya otomatis kita harus melaksanakan syariat-syariatnya Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Dan apalagi Allah itu wa'alzama al-khalqa, itu mewajibkan kepada kita untuk tasdiqahu fi jami'i ma, untuk membenarkan. Membenarkan itu tidak hanya benar hadis itu saya percaya dengan hadis itu, tidak, tapi kemudian membenarkan dalam hati ya berarti kita melaksanakan. Kalau hanya cukup membenarkan tanpa pelaksanaan itu ya tidak ada buktinya. Misalkan Rasulullah itu memerintahkan kita untuk berbuat baik gitu. Ya tidak hanya terus kemudian percaya saja, iya memang harus berbuat baik, tapi saya kan nggak bisa berbuat baik. Yang penting saya percaya saja, ya nggak bisa dianggap sebagai iman. Kalau iman ya harus diikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah.
Wa anna gulan sak temene Gusti Allah. Wa anna gulan sak temene Gusti Allah iku layak balu orang trimo sapa Gusti Allah. Iku layak balu orang trimo sapa Gusti Allah, orang trimo imana abdin ing imane kawula. Imana abdin ing imane kawula hatta yu'mina sehingga iman. Hatta yu'mina sehingga iman sapa abad. Hatta yu'mina sehingga iman sapa abad bima kelawan perkara akhbaro kang ngabarake. Akhbaro kang ngabarake sapa Kanjeng Nabi anhu saking ma ba'dal mauti ing dalem sause kematian. Ba'dal mauti ing dalem sause kematian. Dan di sini jelas dikatakan bahwasanya Allah tidak akan menerima keimanan seorang hamba sehingga hamba tersebut itu percaya dengan semua kabar yang dibawa oleh Rasulullah tentang apa? Tentang sesuatu setelah kematian. Ya, setelah kematian kan kita diajarkan atau diberikan berita ada beberapa kejadian gitu ya. Setelah kita mati bukan berarti urusan kita itu selesai, itu tidak. Tapi nanti akan ada beberapa hal yang dikabarkan oleh Rasulullah. Dan ini kita harus mengimani itu. Kalau kita tidak mempercayai itu, apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu, maka Allah tidak akan menerima iman kita. Jadi wa annahu la yaqbalu imana 'abdin hatta yu'mina bima akhbara anhu ba'dal maut. Allah tidak akan menerima iman seorang hamba sehingga seorang hamba itu mempercayai semua kabar yang dibawa oleh Rasulullah tentang kondisi, tentang keadaan setelah kematian. Apa saja itu? Awalulan utawi kawitane akhbar utawa kawitane ma, wa awalulan utawi kawitane ma iku su'alu mungkarin, pitakonane malaikat mungkar wa nakirin lan malaikat nakir. Awaluhu utawi kawitane ma iku su'alu mungkarin, kawitane iku su'alu mungkarin, pitakone malaikat mungkar wa nakirin lan malaikat nakir. Wa huma utawi mungkar wa nakir. Wa huma utawi mungkar wa nakir iku syakhsoni. Iku syakhsoni awa-awaan loro. Iku syakhsoni awa-awaan loro muhibani kang serius karone. Muhibani kang serius karone. Ha ilani kang gedhe karone. Ha ilani kang gedhe karone. Yak adani nglungguhake sapa mungkar lan nakir. Yak adani nglungguhake sapa mungkar lan nakir al abda ing kawula. Al abda ing kawula fi qabrihi ing dalem kubure al abad. Fi qabrihi ing dalem kubure al abad sawiyan hale jejeg. Zaruhin hale duweni ruh. Zaruhin hale duweni ruh wa jasadin lan jasad. Wajasadin lan jasad. Fayas alani mongko nakoni sapa mungkar lan nakir hi ing abad. Fayas alani mongko nakoni sapa mungkar lan nakir hi ing abad nakoni anit tauhidi saking tauhid. Anit tauhidi saking tauhid wa risalati lan risalah. Warisalati lan risalah. Wa yaqulani lan ngucap sapa mungkar lan nakir. Wa yaqulani lan ngucap sapa mungkar lan nakir lahu maring abad ngucap man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Ing ucapan man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Maknane maniku sapa rabbuka utawi pangeran sira. Maniku sapa rabbuka utawi pangeran sira. Wa malan iku apa dinuka utawi agama sira. Maniku sapa rabbuka utawi pangeran sira wa malan iku apa dinuka utawi agama sira wa man iku sapa nabiyuka utawi nabi sira. Wa man lan iku sapa nabiyuka utawi nabi sira. Wa huma utawi mungkar lan nakir iku fattana. Dadi fitnah utawa dadi ujian, dadi cobaan berat karone
Iku fatanal qabri dadi cobaan kubur sing berat karone. Wa huma utawi mungkar lan nakir iku fatanal qabri dadi ujian kubur kang berat karone. Wa su'alu humalan utawi pitakonane mungkar lan nakir iku awalu fitnatin. Iku awalu fitnatin kawitane ujian. Wasu'alu humalan utawi pitakone mungkar lan nakir iku awalu fitnatin kawitane ujian tuk rodu kang den pentokake apa fitnah tuk rodu kang den pentokake apa fitnah ba'dal mauti ing dalem sause kematian, ba'dal mauti kang tetep ing dalem sause kematian. Wa ayu minalan arab yen toh iman sapa abad. Wa ayu minalan arab yen toh iman sapa abad, iman bi'adzabil qabri kelawan siksa kubur. Bi'adzabil qabri kelawan siksa kubur. Wa anna hulan sak temene adzabul qabri. Wa anna hulan sak temene adzabul qabri iku hakun nyoto. Iku hakun nyoto. Wa hukmuhu ta hukume Gusti Allah iku adlun adil. Wa hukmuhu lan utawi hukume Gusti Allah iku adlun adil alal jismi ing atase jisim waruhi lan ruh. Waruhi lan ruh alama ing atase perkara yasya'u kang kersa sapa Gusti Allah. Alama ing atase perkara yasya'u kang kersa sapa Gusti Allah. Jadi yang perlu kita imani lagi itu tidak hanya kita meyakini Rasulullah sebagai utusannya Allah yang membawa utusan itu tidak, tapi kita juga harus mengimani, meyakini segala sesuatu yang dikabarkan oleh Rasulullah yang berkaitan dengan kehidupan setelah kematian. Nah, yang pertama yang dikabarkan oleh Rasulullah itu apa? Adalah pertanyaan mungkar dan juga nakir. Jadi setelah kita mati, setelah kita meninggal nanti, terus kemudian dikuburkan, setelah dikuburkan, terus kemudian orang yang menguburkan kita itu meninggalkan kita, ada yang mengatakan 7 langkah meninggalkan kita, maka kemudian mungkar dan nakir, ada 2 malaikat namanya mungkar dan juga nakir, yaitu 2 makhluk yang yang sangat serius dan sangat besar-besar, sangat menggelegar suaranya, itu kemudian akan kembali mendudukan kita, yang aslinya kita itu tidak sudah meninggal gitu ya, tidak ada ruhnya gitu ya, hanya jasadnya saja. Nanti akan didudukkan sampai kita terduduk dan ruh kita itu akan dikembalikan, jasad kita, ruh kita itu akan kembali sebagaimana ketika kita itu hidup. Jadi seakan-akan di dalam kuburan itu kita itu dihidupkan lagi ketika malaikat mungkar nakir itu datang, didudukkan, yang aslinya kita itu kan terbaring itu, terus kemudian kita didudukkan dalam kondisi ruh dan jasad kita itu sudah menjadi satu. Didudukkan, fayas alanihi anit tauhidi warisalah. Kemudian keduanya itu memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang ketauhidan dan tentang kerisalahan. Pertanyaannya itu marrobuka wama dinuka waman nabiyuka. Itu pertanyaannya itu. Ditanyakan siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Itu ditanyakan oleh malaikat mungkar nakir setelah kita meninggal. Jadi setelah orang itu meninggal, dikuburkan, kemudian orang yang menguburkan itu meninggalkan kuburannya, ditinggalkan dia sendirian di dalam kuburan, maka datang 2 makhluk yang sangat serius dan memiliki wibawa yang sangat luar biasa gitu ya. Kemudian mendudukkan orang yang meninggal itu tadi, didudukkan dengan kondisi duduk yang sempurna, dan kembali orang yang meninggal itu ruh dan jasadnya itu menjadi satu. Jadi hidup lagi dan ditanya tentang tauhid dan juga kerisalahan. Kemudian ditanya man rabbuka wa ma dinuka waman nabiyuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Nah, ini
meskipun mungkin kalau kita hidup itu apalagi orang Islam itu mudah untuk menjawab itu, man rabbuka Allahu rabbi wa madinuka Islam dini wa man nabiyuka Muhammad nabi ini nabi itu kita mudah menjawabnya. Cuman kalau misalkan amal kita atau kita oleh Allah itu tidak dikehendaki untuk bisa menjawab, ya nanti tidak akan bisa menjawab. Maka salah satu doa yang kita baca itu harusnya kan supaya kita itu dihindarkan dari fitnah kubur, dihindarkan dari ujian di dalam kubur. Karena pertanyaan atau mungkar dan nakir itu wahuma fatanal qabri, keduanya itu menjadi ujian yang sangat berat di dalam kuburan, itu sangat menakutkan. Kelasnya Umar bin Khattab saja itu, yang ada salah satu cerita riwayat gitu ya, Umar bin Khattab itu kan orang yang sangat memiliki keimanan yang sangat tinggi gitu, sehingga iblis saja itu takut gitu ya ketika Umar bin Khattab itu lewat. Mereka bersembunyi di balik pohon-pohon kurma, di balik batu. Itu saja itu konon ceritanya ketika mendengar kedatangan dua malaikat mungkar dan nakir itu bergidik bulu kuduknya itu. Memiliki rasa takut karena keduanya itu memiliki wibawa yang sangat luar biasa. Lah kok bisa baru dengar suaranya saja itu sudah takut? Nah, kita itu kita itu kan punya rasa takut terhadap sesuatu yang memiliki kewibawaan yang tinggi. Oh, jangankan malaikat gitu, jangankan malaikat mungkar nakir yang memang disetting oleh Allah itu untuk seperti itu gitu ya, untuk menjadi ujian, untuk menjadi cobaan gitu. Sama seperti misalkan seseorang ketika hendak, ya kalau kalian tuh kan biasa MOS itu, masa orientasi siswa ospek kayak gitu. Itu kakak senior kalian saja itu ketika kalian menjalani waktu itu kan menjadi sosok yang sangat menakutkan gitu. Baru lihat orangnya saja itu, dengar teriakannya cepat gitu kan, kita ada rasa takut, ada rasa minder kan kayak gitu ya. Ya takutnya macam-macam, takut dihukum lah apa ya, ini sama punya ketakutan seperti itu. Itu manusia saja itu ketika disetting untuk menakut-nakuti itu saja itu ya objeknya itu menjadi takut. Apalagi ini yang menyeting itu Allah, keduanya dijadikan sebagai ujian di dalam kubur, ya pasti sangat menguji mental kita, menguji mental kita. Di dunia itu misalkan kayak gini tuh, kok bisa belum lihat wujudnya saja itu sudah takut itu. Ya, ada makhluk-makhluk yang punya kemampuan kayak gitu, punya kemampuan seperti itu. Seperti misalkan makhluk halus tuh yang usil gitu ya, makhluk halus yang usil itu ketika kita lewat, kalian sering lihat ada kejadian atau ada cerita gitu ya, ketika melewati sesuatu yang angker, naik motor, naik mobil, tiba-tiba motornya mati tanpa ada sebab apapun gitu. Itu sebenarnya yang menyebabkan ya mereka, kekuatan aura mereka itu yang kemudian mampu untuk membuat mesin motor atau mobil kita itu kemudian mati. Itu yang membuat kemudian kita takut nih, kayak gini mati. Mesin saja itu bisa dia matikan. Itu sudah menyerang psikologis kita, sehingga kemudian pasti kita merinding nih, ada bangun, ternyata tiba-tiba nanti ada sosok perempuan berbaju putih, rambut panjang gitu ya, Mbak Kunti gitu kan. Itu mereka sebelum menampakkan diri itu sudah menyerang psikologis kita, sehingga ketika dia tampak kita itu sudah takut terlebih dahulu karena psikologis kita itu sudah diserang gitu. Itu makhluk halus bisa menyerang seperti itu, apalagi ini malaikat yang memang disetting, disiapkan untuk menguji kita di dalam kubur itu, ya pasti sangat berwibawa sekali, kekuatannya, auranya itu sangat kuat sekali. Baru dengar ada yang datang kayak gitu saja itu kita sudah punya ketakutan yang lucu. Umar bin Khattab saja itu bergidik bulu kuduknya itu ketika mendengar ada tanda-tanda kedua malaikat itu datang. Jadi sangat menakutkan ini, sangat menakutkan. Ya kalau di dalam tradisi atau budayanya orang NU itu kan ada talqin gitu ya, talqin setelah kematian itu. Qayyim itu kan biasanya terus kemudian mentalqin, wahai fulan bin fulan, nanti kamu akan didatangi oleh dua makhluknya Allah. Kamu nggak usah takut, kamu nggak usah gemetar, nggak usah gimana-gimana, mau seperti apapun itu adalah makhluknya Allah. Itu kadang yang ngomong seperti itu nanti ketika mati itu juga takut juga kan kayak gitu. Takut juga, ya tetap takut saja lah, takut itu. Takut.
Sama seperti orang itu, apa ketika melihat pocong atau melihat kuntilanak, melihat genderuwo, gak usah takut, itu kan sama-sama makhluknya Allah. Orang yang ngomong kayak gitu terkadang juga takut juga. Karena memang mereka itu memancarkan aura yang membuat kita itu takut, harus lari. Gitu. Itu cara mereka menyerang kita. Mereka kalau menyerang dengan menggunakan fisik itu mungkin nggak bisa gitu, karena memang material mereka dengan kita itu berbeda, ya kita akan tembus kayak gitu loh. Jadi kalau mereka nggak bisa mukul, iya, tapi mereka bisa membuat kita itu sangat-sangat ketakutan gitu, sangat-sangat ketakutan. Itu salah. Makanya kalau pengen belajar untuk tidak takut apa-apa itu harus belajar tengah malam misalkan tuh di mana, di kuburan sendirian kayak gitu itu, atau di tempat yang dianggap angker sendirian. Gitu. Itu melawan rasa takut tuh caranya kayak gitu itu. Ya jam 1, jam 2 itu mandi di belakang sendirian gitu kan. Itu melawan rasa takut. Ya sebenarnya itu juga perasaan kita juga takut. Tapi memang mereka punya kemampuan untuk menyerang itu semua. Punya kemampuan untuk menyerang itu. Makanya mereka itu sampai punya kemampuan untuk mematikan mesin. Mesin kok tiba-tiba mati. Di film-film kan kayak gitu tuh. Mesin tiba-tiba mati. Nanti ketika sudah kelihatan dianya, terus kemudian menghilang lagi, baru kemudian mesin bisa dihidupkan. Tapi ada juga itu yang nggak punya kemampuan untuk seperti itu gitu. Nggak punya kemampuan untuk seperti itu. Ya biasa saja, terkadang kita itu ya biasa saja, ada di sekitar kita, tapi kita nggak merasa ketakutan. Kalau yang seperti itu biasanya orangnya tuh nggak sengaja, bukan orangnya, maksudnya makhluk halusnya tuh nggak sengaja. Kalau kata teman saya itu yang tidak beruntung gitu, itu sama kayak ular misalkan tuh jalan gitu kan, tiba-tiba ketemu sama orang. Nah itu sebenarnya dia nggak sengaja untuk ketemu sama orang, tapi baru sial saja dia ketemu orang. Maka dalam Jawa itu ada istilah ulo marani gebuk. Jadi kalau kita itu nggak punya perasaan gimana-gimana, tiba-tiba kok melihat ada pocong atau ada apa, itu sebenarnya yang sial itu ya sama-sama sialnya, kita sial, dia juga sial. Dia sebenarnya juga takut ketemu sama kita itu. Dia sebenarnya juga takut ketemu sama kita, itu katanya kayak gitu. Makanya ada teori gitu ya, mereka tuh bisa merasakan keberadaan manusia. Jadi radius 25 meter itu mereka itu tidak akan berani mendekat gitu. Maka kenapa kita itu akan merasa tenang gitu ya, misalkan kayak anak putra itu ya, anak putra misalkan ada yang masih terjaga gitu ya, kita ke belakang itu ya meskipun yang terjaga itu tidak melihat kita merasa masih tenang karena memang di situ steril, karena masih ada orang yang terjaga gitu. Mereka menghindar kalau yang benar-benar makhluk halus gitu ya. Tapi kalau makhluk halusnya makhluk halus yang memang niat mengganggu kita ya tetap saja mengganggu kita. Cuman kalau yang mereka yang biasa saja itu pasti steril. Makanya kenapa pondok pesantren yang pondok-pondok besar itu yang banyak santrinya itu kemudian ada yang terjaga malam apa ya untuk menghindari hal semacam itu. Siapa tahu malam itu ada di samping untuk tentunya menjaga, misalkan ada yang tidak diinginkan pencuri atau apapun yang masuk itu ya termasuk kayak gitu, itu bisa tersterilkan karena radius 25 meter itu untuk orang-orang yang memahami psikologis makhluk halus itu katanya mereka tidak berani mendekat, mereka kerasa dengan hawa panas kita. Sama seperti ular itu kan punya insting, di sana ada bahaya gitu. Ular itu punya insting, hewan itu punya insting bahaya yang sangat kuat sekali. Saya beberapa kali itu melihat video bagaimana seekor anjing menyelamatkan tuan-tuannya itu. Jadi ada yang dia sedang duduk santai gitu ya sama anak juraganya, terus kemudian dia tiba-tiba langsung tarik anak juraganya itu ya, digigit gitu ya bajunya, terus ditarik itu ternyata nanti ada lampu jatuh. Dia punya insting yang seperti itu. Manusia tidak punya kemampuan untuk seperti itu, nggak punya insting, tapi anjing itu punya insting bahaya yang sangat luar biasa. Yang diajak ngopi sama tuannya gitu kan. Ada video-video kayak gitu tuh. Coba nanti cari saja ya. Sedang diajak ngopi sama tuannya itu, terus kemudian tiba-tiba tuannya itu ditarik. Ternyata setelah ditarik itu ada mobil yang hilang kendali, nabrak ke situ. Itu misalkan nggak ditarik sama anjingnya, ya mati itu tuannya itu, tabrak itu. Jadi dia punya insting, hewan punya insting seperti itu. Nah mungkin makhluk halus juga punya insting kayak gitu. Bisa merasakan keberadaan manusia sehingga mereka tidak akan berani mendekat sedekat radius 25 meter itu.
Tapi kalau memang mereka itu niat, memang mereka niat kan manusia itu juga kadang tuh ada yang niat kayak gitu. Jadi kalau yang benar-benar berani memperlihatkan diri, itu berarti mereka itu ya di atas rata-rata kemampuannya, sama seperti manusia yang kemudian bisa masuk ke alam mereka. Mereka bisa masuk ke alam kita itu, niat masuk ke alam kita ya berarti mereka orang-orang yang bukan orang nih, makhluk-makhluk yang punya kelebihan. Entah lakoni ilmu apa dan apa gitu. Jadi kalau mereka orang biasa seperti kita misalkan yang nggak punya kemampuan untuk bisa melihat hal-hal semacam itu atau masuk ke arena-arena kayak gitu itu, mereka yang biasa juga kayak gitu, mereka tidak akan berani memperlihatkan diri di depan kita. Kalau kepaksanya kelihatan itu ya mereka sial, itu kata teman saya itu, mereka sedang sial, sama seperti kita itu sial jalan-jalan kok ya roh kayak menunggu itu sial. Ini biasanya orang yang tidak punya bukan bakat sih sebenarnya, ya ada sih sebenarnya bakat kayak gitu, dan juga orang yang biasa tidak pernah mencari ilmu-ilmu kayak gitu itu pasti ya nggak pernah. Saya sampai detik ini itu ya, saya nggak pernah juga ketemu sama hal-hal yang semacam itu, nggak pernah. Yang namanya ketemu pocong atau apapun, genderuwo apapun itu ya nggak pernah. Kalau suara-suara sih sering denger gitu. Dan saya itu sering perjalanan malam gitu kan. Saya kalau pakai mobil itu berangkat dari rumah tuh jam 1:30, 2. Dan itu melewati hutan-hutan. Kalau kalian yang pernah mendaki ke gunung mana namanya, ke Salatiga itu, di situ itu ya jalannya benar-benar hutan. Dan saya melewati situ ya tengah malam, benar-benar jam 1:30, 2, jam 2. Saya kadang juga mikir ini kalau kayak di TV itu kayaknya unik gitu ya. Namat kayak sepion tengah gitu kan, ternyata ada yang duduk di belakang gitu. Saya juga terkadang punya bayangan-bayangan semacam itu. Cuman ya mosok takut lah kayak itu. Selama dia cuma duduk aja gitu ya ngapain gitu kan. Dilawan lah, takutnya itu dilawan. Ya kayak gitu ya. Tapi kalau apa namanya yang katanya orang yang terbuka mata hatinya atau misalkan dia dititipkan apa dari mbahnya. Saya punya temen itu kemungkinan dia dititipin sama mbahnya itu karena mbahnya dulu mungkin suka ini ya, suka membuang-buang jin kayak gitu kan. Itu biasanya kan kayak gitu dititipkan karena jin itu umurnya lebih lama, dia bisa memiliki dendam kepada orang keturunannya. Kalau kalian melihat film Misteri Gunung Merapi, Mak Lampir itulah, itu keturunannya Ki Ageng Prayogo dikejar-kejar terus tuh sama Mak Lampir itu. Karena meskipun Ki Ageng Prayogo sudah dia, Mak Lampir itu masih ada gitu. Karena memang jin itu umurnya lebih lama daripada kita. Nah, kalau mbah kita dulu itu suka dengan jin kayak gitu, itu suka berperang dengan jin. Mereka kalau marah itu kan nanti bisa nyerang anak cucunya. Nah ini biasanya itu dititipkan, itu dititipi penjaga atau apa kayak gitu, khodam gitu ya kalau bahasa kalian itu. Nah biasanya kalau orang yang sudah dititipi kayak gitu, itu mata hatinya itu mudah terbuka, ngelakoni opo kayak gitu itu terus bisa tembus apa-apa, terus akhirnya bisa melihat-lihat. Nah teman saya itu kayak gitu. Teman saya orang mana ya, Mandiraja sana itu kayak gitu juga itu. Terbuka tenaga dalam karena dia belajar pencak silat tapi yang model tenaga dalam kayak gitu tuh. Artinya mungkin kebuka. Dia sering banget tuh bisa melihat hal semacam itu. Sering kerasa banget melihat hal semacam itu. Pernah naik motor kayak gitu tiba-tiba diboncengin sama Mbak Kunti gitu ya pernah itu. Ya dia takut juga. Terus sama-sama di dalam kamar, dalam rumah tuh, di dalam kamar, di dalam rumah gitu kan. Padahal banyak orang tuh puasa-puasa itu yang katanya setan tuh dibelenggu itu kan setan yang mengganggu kita untuk apa-apa ini. Kalau jinnya nggak dibelenggu lah itu teman saya, padahal tuh banyak orang kita itu habis melek-melekan gitu kan, habis melek-melekan sampai jam 1:30 dia mau tidur itu tanggung gitu kan, karena bentar lagi itu sahur gitu. Akhirnya dia main HP itu. Saya saja itu belum tertidur, masih masih terbaring gitu aja. Dia katanya tuh lihat ada anak kecil gitu, lihat di pintu kayak gini, pintunya kan nggak ada daun pintunya, cuma ada korden gitu, kordennya tersingkap tuh. Ada anak kecil tuh datang, padahal di dalam rumah itu nggak ada siapa-siapa. Ada anak kecil usia sekitar kelas 5 SD gitulah, sekitar usia 10-15 tahunan itu, dan anak kecil, dan dia bisa menggambarkan persis ciri-cirinya seperti itu. Jadi lama emang beberapa detik itu anak kecil itu berhenti di situ menghadap ke teman saya juga ngadap ke dia, ki sopo, pikirannya kayak gitu kan.
Ya dalam waktu berapa detik nggak bisa bergerak sama sekali. Teman saya juga terpaku, si anak kecilnya itu juga ngeliatin gitu, ya kayak manusia wujudnya. Terus kemudian setelah beberapa detik berhenti, anak itu lanjut jalan ke dalam rumah gitu kan. Setelah ini kan terus kemudian ada ruangan lagi. Dan di situ ada pintu. Harusnya kalau itu manusia, harusnya pintu itu terbuka dan terdengar suara. Enggak, jalan aja itu. Halus jalan. Setelah dia jalan ke belakang, teman saya tuh lompat di samping saya, bangunin saya. Dan anehnya itu memang aura mereka itu begitu kuatnya itu. Ketika saya dibangunin itu, saya sebenarnya bangun. Dia bilang tuh, anak-anak cilik ya, anak-anak cilik, bocah cilik, itu saya tuh rasanya mau bangun tuh berat banget. Rasanya tuh takut banget rasanya. Saya merasakan ketakutan itu, saya merasakan itu. Benar-benar berat. Setelah beberapa menit, 5 menitan lah, baru kemudian kita tuh berani untuk bangun dan berani untuk ngecek itu. Nggak ada siapa-siapa itu. Dan itu, di situ kan ada di rumah yang kita tempati itu kan ada mbah-mbah yang sudah mulai pikun gitu, ya usianya memang sudah sepuh gitu kan. Itu pada akhirnya siang harinya atau selang 1 hari itu kemudian meninggal. Nah ternyata itu setelah digaduk-gaduk itu ya, budayanya orang sana itu, mbah ini itu kan punya anak berapa gitu dan semuanya itu meninggal di usia-usia kecil, salah satunya itu di usia 10 tahunan itu. Jadi kayak semacam anak itu datang, mungkin tuh anaknya mbahnya yang memberikan isyarah kepada orang yang berada di dalam rumah kalau mbahnya itu mau ikut dia, artinya mau meninggal, mungkin seperti itu, dia digaduknya kayak gitu gitu. Itu saya melihat itu. Dan ya memang dia sering lihat kayak gitu, itu sering lihat. Ketika saya tanya sama teman saya, kenapa dia itu sering lihat? Oh dia itu kayaknya mungkin punya bakat, terus kemudian ikut latihan pencak silat sama saya. Pencak silat saya itu ada tenaga dalamnya itu, jadi mungkin dia kalau silat-silat fisik saja mungkin kan nggak terlalu ini, tapi ada tenaga dalam, ada penyaluran tenaga dalam, pernapasan kayak gitu, sehingga kemudian sedikit demi sedikit itu terasah keahliannya gitu, tanpa dia sadari, ya dia takut. Dia pulang gitu ya, mau belok ke rumahnya, itu depan rumahnya itu ada orang tinggi besar, matanya merah, dan ini sering lihat kayak gitu. Sering lihat, dan dia ya takut, merasa takut, karena dia merasa ya bukan keahliannya dia untuk seperti itu. Ada teman saya ya, di apa namanya, di daerah Mandiraja, Gandulekor situ. Itu yang paling serem ya ketika diboncengin sama apa namanya itu Mbak Kunti gitu kan. Padahal itu masih sore loh, sekitar jam setengah, ya habis isya jam 8-an kayak gitulah, jam 8. Cuman kan era itu ya, kalau yang pernah main itu kan Mandiraja, terus arah ke Waduk Sempor apa ya. Kalau Gandulekor kan di situ ya. Kalau kalian mau ke Waduk Sempor itu lewat Gandulekor, terus kemudian ke kanan kalau dari sini itu nanti melewati jembatan yang mereka sebut sebagai Gajah Oleng itu. Itu kan dulu itu minim sekali penerangan. Sangat gelap, turun, terus jembatan, terus kemudian naik lah. Itu kemudian nanti masuk desa Glempang gitu kan. Nah di situ kan dulu minim sekali penerangan. Zaman dulu itu tahun-tahun berapa ya, sekitar tahun 2006, 2007 itulah, sekitar tahun-tahun itu kan masih sepi sekali. Jadi lewat situ naik motor gitu, rasanya itu katanya kayak motornya itu kempes, jadi kayak agak gelayaran gitu kan, ini kenapa? Terus kemudian itu kan posisi turun itu, terus kemudian di tengah jembatan dia berhenti, dia ambil HP dong, mau senterin itu, ketika mau disenterin itu ke kanan itu, yang dia lihat itu sudah ada lutut di situ, duh kok ada lutut gitu. Ya dia posisinya terus naikin ke atas itu. Katanya ketika melihat lutut itu terus tercium bau anyir darah. Nah ini sudah mulai apa namanya, serangan psikologis ini. Baunya anyir darah, diturut ke atas itu ya sudah kuntilanak lah gitu ya. Kalian tak tahu gambarnya kuntilanak kayak apa. Motor langsung dilempar dia ke pinggir apa namanya jembatan, terus apa-apa yang dia bisa baca dia baca itu. Sampai kemudian ada tentara lewat, katanya ceritanya gitu, ada tentara lewat, terus kemudian tentaranya marah-marah, ini motor siapa, mau bunuh orang apa motor taruh di tengah jalan kayak gini gitu. Terus apa, motor saya, dia baru berani balik ambil motornya. Dia naik ke atas itu,
Dan karena saking takutnya itu posisi itu masih belum 100% sadar dia. Harusnya itu ngikutin aspal itu kan belok agak serong ke kanan, dia lurus terus. Dia sadar-sadar itu setelah dia menabrak pohon pisang, lu kok sampai di kebun gitu kan. Akhirnya sudah dia nggak berani balik, nggak berani apa, telepon sama teman-teman, jemput saya di sini. Lah kok iso tekan kono, pokoknya jemput saya. Akhirnya sama teman-temannya dijemput, terus kemudian dia baru cerita. Ya gitu. Ya karena apa ya, mungkin ya karena itu tadi, karena sesuatu yang dia bisa itu kemudian dia terbuka. Tapi kalau nggak punya modal kayak gitu, nggak pengen tahu dia, nggak pernah. Saya itu juga dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah melihat hal-hal yang semacam itu. Melihat yang artinya sing jari pocong gendruwo kayak gitu. Mungkin kalau ketemu sama malu halus, mungkin ya beberapa kali pernah ketemu, tapi wujudnya itu ya wujud teman atau apa kayak gitu. Saya pernah di pondok itu bangun ke kamar mandi terus gitu ya. Ketika mau kamar mandi itu saya menengok ke kanan tuh kayak semacam ada teman saya itu yang baru habis dari mandi. Ya, kalau kamar saya kan depannya itu kamar mandi, tapi kamar mandi yang khusus untuk ini buang air kecil itu, kamar mandi wudhu kayak gitu kan. Nah, di belok kiri ya, saya menghadap kanan tuh saya kayak melihat teman saya. Terus kemudian saya ke kamar mandi, saya balik, lah kok nggak ada. Dalam waktu dekat itu kok nggak ada teman saya. Ya. Terus kemudian ketika pagi saya tanya, tadi malam kamu jam wengi-wengi kok adus ngopo? Ya nggak tahu gitu. Dia merasa enggak kok saya tidur dan gitu. Berarti tak lihat ki sopo gitu, nggak jelas gitu. Kalau kayak gitu mungkin pernah beberapa kali. Jadi nggak sadar kalau itu ya itu halusinasi saya atau apa ya nggak tahu lah itu kayak gitu. Tapi kalau melihat yang namanya pocong apa itu nggak pernah. Kadang-kadang pengen punya pengalaman juga melihat ini. Pengen melihat teman saya ada ustadz saya tuh, senior saya tuh kayak gitu tuh, malam-malam mau ke belakang kamar mandi belakang gitu kan, pondok di jemuran, di bawah jemuran, di tempat jemuran itu dia melihat pocong tuh. Dia merasa melawan, pertama dia kaget, takut lah, shock lah pastilah, kayak gitu. Terus kemudian dia diemin tuh, dia lawan ketakutan itu. Dia diemin lagi, nggak pergi-pergi, ambil batu lempar, nggak pergi, ambil batu lagi lempar, sampai 3 kali nggak pergi, datangin itu. Ternyata apa? Ternyata itu jubah yang dijemur gitu. Saya takutnya itu karena kadang tuh pikiran gitu kan. Kadang tuh pikiran. Ada teman saya itu naik motor gitu kan, naik motor di jalan sepi kayak gitu kan, malam-malam gitu. Itu dari kejauhan tuh kelihatan putih-putih, waduh kayak pocong kayak. Terus pokoknya wis diwaca apa ya mosok arep mandek ya. Monggo ora tekan-tekan nggih, jangan-jangan nek mandek kok diparani. Terus lurus ternyata setelah 5 meter kandi gitu kan. Karung ternyata gitu kan. Biasanya kan kalau ada jalan yang rusak itu kan dikasih tanda karung. Itu karung. Karena sebenarnya kayak gitu tuh ya pikiran kita saja itu. Kalau kita berani itu kita nggak akan punya bayangan-bayangan semacam itu. Kalau kita berani. Tapi untuk menumbuhkan keberanian itu ya susah gitu kan. Ya. Takut gitu. Susah. Yes. Padahal sebenarnya kalau kalau cuma lihat-lihat saja itu ya nggak apa-apa sih. Lihat maksudnya apa sih yang berbahaya itu? Yang berbahaya itu ketika kita lihat, misalkan naik kendaraan, lihat kaget, terus takutnya berlebihan, akhirnya nggak bisa kontrol. Nah kecelakaan itu kan kayak gitu. Kadang kaget kita itu terus lepas kontrol, kecelakaan. Di tempat-tempat yang angker itu kan kayak gitu. Di dekat saya, di kecamatan saya, di asal saya sana Demak itu ada namanya sungai yang disebut sebagai Kali Setu. Itu ya ceritanya macam-macam, banyak kecelakaan di situ. Pernah ada orang itu rombongan naik elep kayak gitu itu arah ke timur itu bisa mobil itu berbalik 180 derajat berbalik ke barat. Itu kesaksian supirnya, itu dia melihat ada kerbau yang hendak menyerang dia. Orang mungkin lah di tengah jalan raya ada kerbau. Tapi kesaksiannya itu kaget supirnya. Itu kalau menurut saya
50-50 lah, itu beneran kayak gitu apa halusinasinya orang itu tadi, mungkin karena ngantuk atau apa, itu ngimpi doyak kerbau, dia taunya beneran, itu bisa jadi kayak gitu. Jadi saya itu orang yang percaya nggak percaya dengan hal semacam itu. Tapi ya kenyataannya memang di tempat-tempat yang serem, yang apa ya dianggap winyet, itu terkadang kalau kita nggak hati-hati, kalau kita nggak sopan dan juga yang lainnya, terkadang kita ya seperti itu. Makanya kalau lalu bagaimana sikap kita ya, kita nggak perlu takut, yang penting kita menghormati mereka saja gitu ya. Kalau misalkan ada tempat-tempat yang dianggap itu memungkinkan, itu adalah tempat-tempat mereka seperti pohon besar dan juga yang lainnya, ya tidak perlu kita takut, yang penting kita hormat saja dengan mereka, nggak mengganggu mereka, nggak macam-macam dengan mereka, nggak mencoba mengintimidasi, mengejek mereka, ya sudah. Makanya itulah orang-orang yang tidak paham sama sekali itu justru malah aman gitu ya, karena tidak ada gimana-gimana. Kalau orang yang tahu sedikit-sedikit bisa merasakan, oh di sini ada ini kayak gitu, tuh biasanya kan agak ada kesombongan dan apa lah. Kalau mereka tahu itu ya mereka malah kembali menyerang kita. Nah kayak gitu. Nah artinya apa? Artinya kalau makhluk-makhluk yang dalam tanda kutip hina kayak gitu aja, kita bukan berarti meremehkan mereka juga. Tapi kalau dibandingkan malaikat kan berarti kan lebih mulia malaikatnya. Makhluk yang hina saja itu bisa memberikan dampak psikologis yang begitu kuatnya kepada kita, sehingga kita itu merasa sangat-sangat ketakutan dan bahkan bisa mencelakai kita. Kalau lihat filmnya Susana itu, Susana nggak ngapa-ngapain itu musuhnya pada mati sendiri tuh, jatuh, bisa apa, saking takutnya. Nah ini bayangkan kalau memang malaikat yang disetting oleh Allah untuk bisa seperti itu, sehingga datangnya saja itu, suaranya saja itu sudah menakutkan kita itu. Makanya mereka itu menjadi fitnah yang sangat berat sekali dikubur. Dan pertanyaan yang mereka lontarkan itu menjadi ujian pertama kita, ujian yang disodorkan kepada kita setelah kita itu meninggal. Kalau dalam ujian hidup itu kan banyak gitu ya. Ketika kita kecil, kadang kita sakit, kadang kita diuji dengan yaitu tadi penyakit, kadang diuji dengan ekonomi, kadang diuji dengan berbagai macam permasalahan. Nah, nanti setelah meninggal itu, ujian pertama yang harus kita lewati itu adalah pertanyaannya mungkar nakir. Itu wasu'aluhuma awalu fitnatin tu'radu ba'dal maut. Ujian pertama yang disodorkan kepada kita yang harus kita lewati itu adalah pertanyaannya mungkar nakir. Dan kemudian ketika kita itu beriman kepada pertanyaan mungkar nakir, beriman terhadap proses itu, kita juga harus beriman wa ayyumina bi'adzabil qabri. Seorang hamba itu harus beriman terhadap siksa kubur, annahu haqqun, dan siksa kubur itu adalah nyata, dan semua itu atas keadilannya Allah itu terhadap jisim, terhadap roh, terhadap apapun yang Allah kehendaki. Kok bisa orang meninggal dihidupkan lagi? Itu atas keadilannya Allah itu. Kemudian ceritanya itu siksa kubur itu kan orang dibakar, dan kan ada itu kalau majalah hidayah itu kan terikat rantai, terus kemudian terbakar, terdengar suara gimana itu di dalam kubur itu. Itu semua adalah atas keadilannya Allah untuk menyiksa, untuk mengembalikan mereka atau membunuh mereka itu. Wayuk minalan Arab yang iman. Udah jam 19.40 ya. Wayuk mina bil ba'ti wan nusuri wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.